Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan selain dikenal sebagai Syahrul Quran atau diturunkannya Al-Quran, juga dikenal dengan bulan yang penuh ampunan dari Allah Ta'ala. Dan terkait hal ini, pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan juga terdapat sebuah peristiwa yang agung, bersejarah dan penuh hikmah, serta merupakan teladan tentang apa itu marah ampunan. Terjadi kurang lebih di tanggal 20 atau 22 Ramadan pada tahun itu. Peristiwa ini dikenal dengan Fathu Makkah, atau di dalam orang Inggris menyebutnya Conquest of Makkah, penaklukan Makkah. Nah, terjadinya Fathu Makkah tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 2 tahun sebelumnya, yakni Perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW serta kirang langkung 1.400 orang rombongan hendak melakukan ibadah umroh dari Madinah ke Mekah. Niat ibadah ini ditandai setidaknya dari 4 hal. 1, tidak membawa senjata. Dados wong 1.400 itu tidak ada yang membawa senjata. Padahal kalau kafilah perdagangan pun bahkan membawa senjata, kecuali hanya untuk keamanan dan tidak ditampakkan secara terang-terangan. Yang kedua, membawa 70 ekor unta yang gemuk-gemuk dan diberi kalung sebagai tanda akan dikorbankan. Yang ketiga, kurang lebih setelah keluar dari Madinah 10 km, kemudian ganti pakaian ihram dan kemudian sepanjang perjalanan mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Nah, tetapi niat ibadah ini urung terjadi, dicegat oleh orang-orang Mekah. Kemudian demi menghindari pertumpahan darah karena niatnya ibadah, maka kemudian disepakati perjanjian Hudaybiyah setelah kurang lebih 20 hari dalam perjalanan gitu. Nah, di antara isi perjanjian Hudaybiyah ini adalah 1, gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Karena sejak Nabi hijrah itu kan perang terus, beberapa kali terjadi peperangan. Dan yang kedua, suku-suku di sekitar Arab itu boleh bergabung, bisa gabung ke kaum Quraisy di Mekah atau bergabung dengan Kanjeng Nabi di Madinah, melakukan perjanjian damai. Nah, menariknya ketika Hudaybiyah disepakati, kemudian Kanjeng Nabi kondur dengan rasa tentu sangat kecewa, bahkan sempat terjadi debat dengan Sayyidina Umar, sempat berdebat dengan Kanjeng Nabi gitu. Tapi kemudian diganjar oleh Allah Ta'ala dengan turunnya surah Al-Fath, terutama ayat 1 dan sampai 3. Meskipun surah Al-Fath ini tergolong madaniyah atau turun setelah masa Nabi hijrah, tetapi spesifik turunnya itu di sekitar Mekah atau antara Mekah dan Madinah, karena setelah Hudaybiyah terjadi, itu sudah dekat dengan Mekah. Nah, saking bungahnya Nabi dengan firman Allah Ta'ala ini, Nabi bersabda, nazalat alayal barihah, telah diturunkan kepadaku kemarin atau semalam, kata Nabi, suratun hiya ahabu ilayya, sebuah surah yang aku cinta sekali dengan surah ini, kata Nabi, minat dunya wa ma finha, dibandingkan dunia dan seisinya. Saking hebatnya surah ini. Ini kalimat riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai. Atau di dalam redaksi Imam Bukhari, kata Nabi, ahabu ilayya, aku senang dengan ayat ini, surah ini, mimma tola'at alaihi syams, aku luwih senang dengan surat ini dibandingkan dengan semua hal yang disinari oleh matahari.
Ini riwayat redaksi Imam Bukhari, atau kalau di dalam redaksi Imam Muslim, ahabbu ilayya minad dunya jami'ah. Aku lebih senang dengan surat ini dibandingkan dunia dan seluruhnya. Surah Al-Fat ayat 1 sampai 3. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan, fatham mubina, kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, ila akhir ayat, sampai ayat ketiga. Nah, jadi kanjeng Nabi kondur, kecewa, tapi kemudian bahagia karena diganjar oleh Allah dengan turunnya surah ini. Nah, gencatan senjata sepakat 10 tahun. Ternyata 2 tahun kemudian terjadi peristiwa yang menjadi sebab bagi tegaknya Fathu Makkah. Nah, di antara suku-suku tadi yang sepakat boleh berjanjian begitu, ada 2 suku, namanya suku Khuza'ah yang memihak kepada Nabi dan Madinah, dan Bani Bakar. Ini mereka bersekutu dengan Mekah, dengan kaum Quraisy. Kedua suku ini pada dasarnya memang ada dendam sejak lama. Nah, di bulan Sya'ban tahun 8 Hijriah, Bani Bakar itu kok ndelalah menyerang suku Khuza'ah, dan malam hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nakal Bani Bakar. Dilalah beberapa tokoh Quraisy Mekah yang membantu peperangan ini secara aktif dengan memberi bantuan senjata dan orang. Nah, alhasil beberapa orang dari suku Khuza'ah kemudian melaporkan kepada Nabi, dan setelah Nabi yakin bahwa informasi ini benar, Nabi mengatakan kepada kaum Quraisy, pilihanmu hanya 3. 1, membayar ganti rugi atas korban yang diderita suku Khuza'ah. 2, membatalkan perjanjian pertahanan dengan Bani Bakar sehingga suku Khuza'ah bisa membalas itu. Atau 3, menerima risiko pertempuran. Dari 3 opsi ini, orang-orang Mekah tidak terima karena merasa lebih unggul daripada Nabi Muhammad. Nah, ada banyak rincian yang menarik, tapi tentu waktunya singkat. Singkat cerita, Rasulullah kemudian berhasil menghimpun 10.000 pasukan yang pada masa itu adalah tahun 8 Hijriah itu terbesar jumlahnya dalam sejarah umat Islam, memasuki Mekah pada hari Jumat 20 Ramadan atau 22 Ramadan tahun 8 Hijriah. Pada titik ini, sebagaimana kita ketahui, pemimpin Mekah Abu Sufyan itu sebelum kanjeng Nabi masuk itu sudah sowan ke Nabi, ingin menunda kedatangan pasukan karena takut terjadi pertumpahan darah. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Sufyan, katakanlah kepada orang Mekah, sopo melbu umai Abu Sufyan aman, sopo melbu ngomai aman, sopo melbu masjid aman. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, kanjeng Nabi memasuki Mekah dengan menunggang unta. Beliau menundukkan kepala sampai diriwayatkan jenggotnya itu hampir menyentuh pelana. Dan sepanjang perjalanan beliau mendawamkan, memwiridkan surah Al-Fat tadi, ayat 1 sampai 3. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini adalah kerendahan hati beliau memasuki Mekah. Nah, kemudian Nabi, karena tidak ada perlawanan, kaum Mekah sudah takut duluan begitu, dan berlindung ke rumahnya, ke masjid atau ke rumah Abu Sufyan. Kemudian Nabi dengan menunggang unta, memakai sorban berwarna hitam dan tanpa pakaian ihram melakukan tawaf. Beliau tawaf sambil nglundungke patung-patung yang ada di sekitarnya. Wonten 300 swidak. Kanjeng Nabi mendorong dengan panah atau tongkat beliau sambil membaca surah Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang hak telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kemudian kanjeng Nabi memasuki Ka'bah. Setelah dari Ka'bah juga dibersihkan dari berhala-berhala, sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi turun dari Ka'bah, keluar dari Ka'bah dan berkhutbah di depan pintu Ka'bah. Salah satu, nah ketika itu kanjeng Nabi juga menyuruh Sayyidina Bilal untuk adzan. Tapi kemudian karena ya namanya zaman dulu
belum ada lagu-lagu adzan, belum ada kayak Pak Mardi itu ada nadanya. Sayyidina Bilal itu teriak karena nggak ada jelujur. Cara wong ada orang mengatakan suara kok kayak gagak. Nah, beberapa riwayat Imam Suyuti misalnya mengatakan itu adalah asbabun nuzul dari turunnya ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi ayat ini adalah tegas tentang manusia itu semua sama. Arpo Sayyidina Bilal berkulit hitam dan suaranya nyun sewu memang buruk begitu, orang mengatakan seperti gagak, tetapi beliau lebih mulia karena ketakwaannya, bukan karena fisiknya, bukan karena bentuknya. Nah, puncak dari kisah yang ingin saya sampaikan, judulnya Teladan Pengampunan, adalah setelah Nabi berkhutbah untuk umat beliau. Jadi beliau itu kan tawaf bersama dengan ribuan orang dan tidak sempat mencium Hajar Aswad. Beliau dari jauh mengacungkan tongkatnya itu ke arah Hajar Aswad. Dan kemudian beliau beralih khutbahnya ke orang-orang Quraisy yang berlindung di masjid. Nah, kita pahami dulu kondisinya ketika itu. Satu, Kanjeng Nabi berada di atas angin dengan pasukan siap tempur. Kedua, salah satu sebab Nabi SAW melakukan hijrah 8 tahun sebelumnya adalah karena Nabi menerima cercaan, cacian, boikot, gangguan, siksaan, berbagai bentuk kekerasan, bahkan percobaan pembunuhan. Dan setelah hijrah, bahkan sepanjang 8 tahun umat Islam di Madinah terus diajak perang. Jangan bayangkan Kanjeng Nabi di atas angin, ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada kaum Quraisy, kata Nabi, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Dengan bayangkan psikologi orang Arab, ya, dendam harus dibalas secara setimpal. Orang Quraisy takut Kanjeng Nabi di atas angin, pasukan siap tempur, siap mati, ya. Jadi di dalam ketika Abu Sufyan sebelumnya itu masuk ke Mekah itu Abu Sufyan kaget pagi hari. Weruh wong salat diimami Kanjeng Nabi, rukuk sujud mengikuti gerakan Nabi. Abu Sufyan kita tetap modar wong Mekah karena mereka mengikuti perintah Nabi. Maka orang Quraisy sangat takut kondisinya. Iki kira-kira nek umume wong iki dendam akan dibalaskan. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, khairan, kami mengharapkan kebaikan. Aku karimun, engkau adalah orang yang mulia. Wa banu akhin karim, dan engkau adalah putra dari orang mulia. Maka kemudian Nabi SAW menjawab dengan apa yang menjadi firman Allah. Dikisahkan, dikatakan Nabi Yusuf kepada saudaranya. Nabi Yusuf juga mendapatkan sisaan dari saudaranya. Kata Nabi, la tathriba alaikumul yaum, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Bahkan Nabi menambahkan, idhabu, kalian boleh pergi kemanapun, fa'antumut talaq, kalian adalah orang-orang yang bebas, kata Nabi. Sebuah riwayat juga mengatakan pada saat itulah, pada momen itulah turun firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi, jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin, tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ketika turun ayat ini, Kanjeng Nabi bersabda, nasbir wala nu'aqib, kami bersabar dan kami tidak memberi hukuman. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala,
inilah teladan pengampunan yang digambarkan Nabi 1393 tahun yang lalu. Mengampuni saat memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam, memberi maaf dikala mempunyai kesempatan untuk melampiaskan dendam. Maka inilah hikmah Ramadan, kenapa Allah memberikan ampunan bahkan kepada kita dengan dosa seberat apapun ketika kita benar-benar bertaubat. Dan kita pun harus meneladani itu, bagaimana memaafkan dengan sesama manusia. Ilustrasinya sederhana soal pemaafan, memang sangat berat, tetapi jenengan bayangin Jogja itu kan orang kelitih. Ada bayangan kalau orang-orang yang kelitih ini tidak memaafkan, yang terjadi adalah dendam kesumat. Kelompok ini merasa dendam, kudu dibalas, sesuk balas, kelompok sing balas sesuk kudu balas meneh. Tekan sok kiamat mengdo paten-patenan. Yang menghentikannya hanyalah soal maaf. Memang berat, maaf itu adalah akhlak yang paling tinggi. Sakit rasanya memaafkan, ning piye meneh, itulah contoh Nabi. Allah saja memaafkan, masa kita tidak. Nah, ini hal yang sulit tapi itu harus kita latih, dan momen Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita melatih memaafkan orang lain dari kesalahan, dan kita pun juga tidak ragu untuk meminta maaf kepada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.